Superman, Lois and Clark adalah miniseri yang dibuat sebagai dampak dari event Convergence. Cerita ini mengikuti kisah Superman New Earth dan Lois Lane setelah mereka dipindahkan ke alam semesta pasca Flashpoint. Perpindahan lokasi mereka ini ke alam semesta yang baru mereka tempati ini memunculkan berbagai cerita di baliknya yang terjadi hampir seluruhnya di event Convergence. Nah, dalam pendahuluan DC Universe Rabbids, Superman dan Lois Lane yang berada di era New 52 kembali di cerita Superman, Lois and Clark yang ditulis oleh Dan Jurgens dan Lee Wei. Mereka adalah pasangan kebenaran dan keadilan pertama, manusia baja dan reporter tangguh yang merupakan cinta dalam hidupnya. Kemudian datanglah Flashpoint, Convergence, dan dunia mereka terhapus dari realita, digantikan dengan 52 dunia baru yang disebut New 52 yang membentuk multiverse. Sekarang Lois dan Clark serta putra mereka yang bernama Jonathan telah dipindahkan ke bumi seperti yang mereka tempati ini. Namun semuanya sangat berbeda. Bumi dengan pahlawan yang akrab, wajah yang akrab, nama yang akrab, tetapi usia dan sikap yang sama sekali berbeda. Bumi dengan Lois Lane-nya sendiri, Clark Kent-nya sendiri, dan Superman-nya sendiri. Bumi tempat Superman tidak dipercaya dan ada dua Superman yang hidup di bumi ini. Selama bertahun-tahun mereka berada di bawah radar dengan Clark yang memerangi kejahatan di bawah naungan kegelapan dan Lois berperang melawan kejahatan sebagai jurnalis anonim. Tapi sekarang semua rahasia mereka akan terungkap ke dunia yang jauh lebih keras daripada yang mereka tinggalkan. Dan Jonathan terjebak dalam baku tembak. Sekarang hanya satu pertanyaan yang tersisa. Apakah sudah waktunya bagi manusia masa depan yang asli untuk dapat mengungkapkan dirinya? Inilah cerita Superman New Earth bersama keluarganya sebelum mengawali era DC Rabbids. Setelah event Convergence berakhir, Superman, Lois Lane, dan anak mereka yang bernama Jonathan Kent sekarang hidup di dunia yang baru. Dunia ini dihuni oleh para pahlawan Justice League sama seperti dunia asalnya. Hanya saja para pahlawan ini terlihat sedikit lebih muda daripada mereka. Saat ini dunia sedang diserang oleh Darkseid. Ya, Justice League berjuang habis-habisan untuk mengusir invasi. Ya, peristiwa ini terjadi dalam era New 52 yang berada dalam cerita Justice League volume kedua. Dan terlepas dari upaya terbaik mereka sejauh ini, Darkseid sepertinya tidak akan mundur. Namun pada akhirnya, seperti yang terjadi pada awal-awal art cerita Justice League volume kedua, bumi akhirnya dapat diselamatkan oleh tindakan Cyborg dengan cara menggunakan sumber daya Darkseid sendiri untuk melawannya, yaitu membalikkan portal bom tube yang kemudian membawa pasukan Darkseid dan para demonsnya dapat kembali ke Apokalips. Ya, cerita lengkapnya dapat kalian ikuti pada serial Justice League volume kedua yang berada di era New 52. Ceritanya ada di channel ini, cek aja ya playlistnya. Ternyata pada peristiwa itu ada Superman lain yang sedang melihat peristiwa ini. Dialah Superman yang telah dipindahkan ke dunia baru New 52 ini pasca event Convergence. Jadi jelas ya kenapa ada dua Superman yang berada di awal-awal eranya DC Rabbids. Di saat itulah dia telah menyaksikan pertempuran sambil berdiri di atas gedung yang tinggi dan jauh dari tempat pertempuran Justice League melawan invasi Darkseid ke bumi ini.
Sebenarnya si Superman yang melihat ini, yang sambil berdiri ini, berniat untuk membantu para pahlawan Justice League yang berada di dunia ini. Namun ternyata ya tidak jadi pula untuk membantu mereka. Karena itu pada akhirnya seperti yang kita ketahui, Cyborg dapat mengembalikan Darkseid ke Apokalips. Setelah dia melihat akhir dari semua peristiwa tersebut dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, kemudian dia terbang untuk pulang ke rumah dan hampir saja dia ketahuan oleh sebuah pesawat tempur angkatan udara. Di saat kembali ke rumah barunya di dunia ini, di sebuah rumah tua tempat Lois dan John berlindung, ibu muda dan anak laki-lakinya ini sedang mendengarkan berita tentang perkelahian yang ada di radio. Superman kemudian berkomentar tentang betapa berbedanya dunia baru yang mereka tempati ini daripada dunia mereka sendiri. Dan si Lois pun menjawab bahwa mereka sekarang ini hanya perlu untuk hidup bersama, dan itulah yang menjadi prioritas utama mereka. Yang penting bagi mereka saat ini adalah untuk dapat tetap hidup dan berada di rumah yang baru ini. Namun Superman kembali teringat akan peristiwa sebelumnya, karena di akhir Convergence, keluarga Kent, Barry Allen, Supergirl dan Parallax melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mencegah Anti-Monitor memulai Convergence. Upaya mereka berhasil dan multiverse pun terlahir kembali. Tetapi sekelompok teman-teman mereka berpisah dan Kent keluarganya tinggal di bumi utama yang baru ini, sedangkan Barry Allen, Kara dan Hal Jordan pergi ke bagian yang tidak diketahui ya untuk mencari takdir mereka di tempat lain. Dan sekarang ya mereka pun harus tetap hidup sebagai orang yang berbeda di dunia ini. Clark menyadari bahwa orang-orang di dunia baru yang mereka tempati ini tidak akan mempercayai Superman versi dirinya, dan begitu juga dengan dirinya yang juga tidak mempercayainya. Untuk itu ya sebaiknya mereka akan mempelajari dan beradaptasi dengan dunia baru sebagai sebuah keluarga. Kemudian 5 tahun sudah berlalu waktu berjalan, dan sekarang si John pun telah tumbuh menjadi seorang lelaki yang belia. Dia dan ibunya melakukan pekerjaan rumah, sementara Clark pergi untuk melindungi dunia dengan sendirian ya tanpa terlihat oleh siapapun. Suatu hari saat John sedang bersiap-siap untuk ke sekolah, Clark kembali ke rumah setelah menghentikan bencana alam. Kekuatannya telah berubah akhir-akhir ini, tetapi dia masih bisa menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini dia memiliki pekerjaan terpentingnya, yaitu menyelamatkan Shuttle Excalibur dari crash landing. The Excalibur ini adalah kapal satelit luar angkasa yang dikemudikan oleh Hank Henshaw. Dialah di masa depan ini akan menjadi Cyborg Superman. Untuk itu, jika dia menyelamatkan Excalibur, tentu saja dia bisa mencegah Cyborg Superman muncul dan menghindari sejarah yang pernah dia alami akan terulang kembali. Di saat John akan berangkat ke sekolah, John kali ini bernama Jonathan Samuel White, sedangkan Clark berganti nama dengan sebutan Clark White, karena jika dia menggunakan nama Ken tentu saja sedikit membingungkan ya, karena Superman yang ada di dunia ini adalah Clark Kent itu sendiri. Nah, untuk itulah di dunia ini dia berganti nama dengan nama Clark White dan istrinya yang diberi nama Lois Smith. Di saat anaknya akan berangkat ke sekolah, si Superman kemudian mengenakan suit terbarunya yang berwarna hitam, yang kemudian dia pun terbang ke luar angkasa, sedangkan Lois dengan mengendarai kendaraan menuju ke kota. Lois ternyata bertemu dengan kenalannya yang bernama Cora di sebuah gang yang terpencil dan memberinya flash disk yang berisi penyelidikannya terhadap kelompok kriminal yang bernama Intergang. Ya, selama 5 tahun terakhir ini, si Lois telah menerbitkan beberapa buku dengan nama samaran, yaitu penulis
X. Buku-bukunya ini telah membantu mengungkap kegiatan kriminal. Sama seperti Clark, Lois memilih untuk merahasiakan identitasnya untuk melindungi keluarganya. Lois menginstruksikan Cora untuk menghancurkan flash disk ketika dia setelah selesai membaca catatannya itu. Ternyata ada seorang asing yang misterius sedang melihat pertemuan mereka berdua dari sebuah atap gedung. Kembali ke Superman yang sedang terbang melayang di luar orbit bumi, hingga pada akhirnya dia pun melihat sekilas Excalibur yang datang dengan dalam keadaan yang panas. Setelah melalui beberapa usaha yang dilakukannya, akhirnya Superman mampu mengarahkan kapal menuju ke bumi di lapangan yang kosong. Kemudian dia pun membuka kokpit dan memberitahu semua orang di dalamnya untuk keluar sebelum panas yang berlebihan akan menghancurkan kapal tersebut. Namun ternyata hanya satu orang astronot yang terlihat, dan pada setelan astronot tersebut ada tertulis sebuah nama yang bernama Henshaw di bagian penutup kepala. Sementara itu, John menonton laporan berita tentang Excalibur di tengah kelas. Ibu gurunya yang mengajarinya memergokinya karena tidak memperhatikan gurunya sedang menjelaskan sebuah mata pelajaran. Yang kemudian si John pun dibawa ke kantor kepala sekolah. Oke, sekarang kita berpindah ke suatu tempat yang bernama Star System, pada sistem bintang yang terpencil, dan di sebuah reruntuhan kota ada seseorang yang tak terlihat. Sepertinya dia adalah seorang wanita sambil memegangi pedang Excalibur. Dia bersama seorang tahanan ke sebuah museum yang berisi Oblivion Stone, batu dongeng. Namun batu itu hilang ketika tahanan mengatakan dia akan menggunakan batu itu untuk menghentikannya. Dia kemudian membunuhnya dan memutuskan untuk mencari batu itu dan akan membunuh siapapun saja yang menghalangi jalannya. Dan cerita pun bersambung.